Maksud adalah hilaqatul dzikir adalah perkumpulan zikir seperti malam ini. Jadi kita sekarang sedang wisata religi yang disediakan Allah, disiapkan di Masjid Mujahidin ini berupa Rabiul Adha. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Hadis sahih riwayat Muslim, Inna lillahi sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah mempunyai pasukan malaikat namanya malaikat sayyahin. Sayyahin ini para bapak ibu jamak bentuk plural dari kalimat sayyah. Sayyah itu artinya yang tugasnya jalan-jalan. Kalau diterjemahkan sekarang para tourism. Jadi Allah punya malaikat khusus untuk jalan-jalan. Patroli kalau di kepolisian yang tugasnya itu malam minggu patroli itu, kan ada tulisannya. Allah juga begitu. Malaikat ini macam-macam. Ada malaikat muqarrabin, malaikat katibin, malaikat ruhaniyin. Ini berkelompok-kelompok. Tapi ada satu malaikat khusus yang Allah siapkan namanya sayyahin. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Tugasnya ini apa? Yang paham ini tugasnya apa? Berkeliling-keliling di seluruh penjuru dunia, di mana ada kelompok orang berzikir, di situ mereka berhenti. Lalu mereka mengatakan, halummu ila buyatikum, halummu ila buyatikum. Ayo kemari. Ini yang kita cari. Lah malaikat kok bisa tahu bahwa sekarang malam ini di Masjid Mujahidin Sumber Hikmah ada kelompok manusia yang kumpul. Padahal bumi ini begitu luas. Andai kita lihat dari galaksi, dari langit, kita mungkin hanya seperti sebutir debu di antara hamparan pasir yang sangat luas. Kok bisa tahu malaikat ada pertemuan zikir yang seperti ini? Ternyata dari perkumpulan zikir itu akan berkilauan cahaya ke atas. Maka malaikat bisa memahami kilauan-kilauan cahaya ini bukan lampu cahaya lipstick, karaokean bukan, tapi adalah cahaya dari lisan-lisan kita yang memancar salawat, yang memancar zikir itu berkilauan. Lalu didata oleh malaikat para bapak ibu. Jadi kita yang hadir ikhlas karena Allah sekarang didata oleh malaikat itu, dicatat. Lalu dibawa ke atas menghadap Allah dalam hadis tersebut. Lalu ditanya oleh Allah, kau sedang dapati apa umatmu di dunia itu? Yang tadi ditulis, kalau kita lebih terjemahkan lebih dekat, kamu sedang mendapati apa masyarakat kecamatan Gerobak yang kumpul di sini ini? Dijawab oleh malaikat, mereka sedang minta ampun kepadamu ya Rabb dan minta perlindungan supaya tidak dimasukkan ke api nerakanya Allah. Dihadirkan ada tadi, nas'aluka ridhaka wal jannah, minta surga dan dijauhkan juga. Lalu Allah tanya dengan malaikat itu, apakah mereka ini paham panasnya api neraka yang 70 kali lipat lebih panas dibanding api dunia? Mereka jawab, tidak tahu ya Rabb, mereka tidak pernah ketemu dengan neraka. Andai kata mereka tahu, mereka akan lebih dahsyat dan istighfar kepadamu, bahkan mungkin tidak pulang dari masjid sampai subuh. Tapi tambah nunggu dan dikasih mereka. Lalu mereka minta apa? Selain minta dilindungi dari neraka, minta apa? Yas'alunal jannah, mereka minta surga ya Rabb. Apa mereka paham surga dengan kenikmatannya? Ada taman-taman surga, ada berbagai macam hidangan, ada bidadari dan seterusnya. Mereka jawab, ya Rabb, mereka tidak tahu surga, hanya dengar cerita bahwa surga itu mana ainun ra'at, tidak bisa dilihat dengan mata, wala udhunun sami'at, tidak bisa didengar dengan telinga keindahannya, tidak bisa dirasakan di hati. Tidak bisa. Lalu mereka andai kata tahu surga itu begitu hebat kenikmatannya, ya Rabb, mereka akan lebih bersemangat untuk berdoa kepadamu, mungkin tidak akan pulang dari masjid ini sampai subuh. Apa doanya Allah ketika mendengar laporan malaikat dan dialog tadi? Saksikan, ushidu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, bahwa anni qad ghafartu lahum, saya sudah memaafkan seluruh dosa-dosa mereka yang berkumpul di dalam majlis zikir. Mudah-mudahan
tahlilan kita ini pulang nanti kita dalam keadaan bersih suci sebagaimana kesaksian para malaikat di hadapan Allah. Malaikat setelah dapat kesaksian akan diampuni oleh Allah, ada yang protes Pak dalam hadis itu. Ya Rabb, di antara mereka ini ada yang tidak tulus datang ke masjid illa li hajatin, itu ada kepentingannya, nagih utang, arisan, kreditan. Itu mereka ke masjid ke Rotibul Haddad tidak semuanya karena Allah, ada kepentingan untuk rujakan dan seterusnya. Apa jawab Allah? Karena beliau Allah sudah mengatakan saya ampuni semua. Allah mengatakan innahum qaumun la yashqi bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok umat Muhammad yang tidak akan membuat celaka temannya. Meskipun temannya datang hanya gabung untuk kepentingan daging utang, tapi karena ada di majelis zikir, maka mereka kecipratan barokah. Inilah hebatnya majelis zikir. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk terus berzikir, termasuk dalam hal ini kita berzikir haddad. Khusus haddad, kami akan menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan akan menjadi semangat kita untuk beristiqomah. Para Bapak Ibu, haddad ini termasuk salah satu, bukan satu-satunya, salah satu rutinan wiridan yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Kalau kita baca kitab-kitab syaratnya haddad, termasuk Al-Imdad fi Ratibil Haddad karangan Syekh Al-Malibari dan lain sebagainya, di sana ditemukan sejarah bahwa haddad ini disusun oleh seorang wali kutub yang disebut dengan Al-Qutbur Rabbani, Qutbul Irsyad wa Warisil Bilad. Qutbul Irsyad itu maksudnya adalah seorang mursyid yang paling top. Kutub itu artinya wali, itu ada tingkatannya Pak. Wali itu ada wali abdal, wali ini, wali yang paling atas namanya wali kutub. Kutub itu artinya magnet. Kutub ini tertinggi, dan kutub itu juga macam-macam dalam dunia kewalian. Mohon maaf saya bukan wali, cuman ada di keterangan kita. Hidayatul Auliya itu ada. Kutub ini ada pangkat yang tertinggi ini tadi. Qutbul Aqtab Syekh Abdul Qadir, ada Qutbul Irsyad, jadi mursyid yang membawa orang dari nol bisa menghadap kepada Allah sampai menjadi wali. Ini diantara Habib Abdullah Al-Haddad. Bahwa usul bilad yang bisa menolong saat ada satu daerah, satu tempat dilanda, pacak kelik dan seterusnya dengan doanya yang sangat manjur, sangat makbul. Makanya usul bilad, penolong negeri-negeri. Beliau ini sekitar 350 tahun yang lalu di negeri Tarim, Yaman. Beliau di Tarim. Tarim ini di Hadramaut. Hadramaut ini Yaman Utara. Kalau Yaman Selatan namanya Son'a, Yaman Utara namanya Hadramaut. Di situ ada kota namanya Tarim. Tarim ini kalau mau cari wali katanya, dalam 1 kilo cari wali 400 ada. Ada namanya kuburan Maqbarah Zamban. Kalau di Madinah itu Baqi mungkin Ma'ala. Oke, kalau di Yaman ada namanya Zamban. Di situ ada Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Fakir Muqaddam, Muhammad Ali Bahri, semuanya para aulia. Di antaranya yang top saat itu adalah sekitar 350 tahun yang lalu, tahun 1071-an, itu ada Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau ini didatangi oleh para ulama-ulama se-Yaman yang saat itu mereka punya kegelisahan yang sama karena Yaman saat itu sedang dilanda resesi ekonomi. Ekonominya tak mapan, sedang pacak pelik. Kalau sekarang lagi moneter, lagi mahal segala macam, dan tidak, ekonomi pokoknya tidak stabil. Politik situasi juga tidak stabil. Bahkan bukan hanya politik, keagamaan waktu itu Syiah sudah sedang melanda kota Hadramaut, terutama Tarim. Ada Syiah yang masuk menyusup, diantaranya ada Syiah Zaidiyah, Ismailiyah dan seterusnya. Lalu kesimpulannya ulama-ulama ini semuanya sepakat mendatangi seorang wali kutub yang masyhur ini, Abdul Haddad,
minta amalan supaya negeri kami ini bisa dihilangkan dari krisis ekonomi, krisis moral, krisis keagamaan, bahkan krisis politik saja. Beliau tidak langsung menjawab, oh amalaki bismillah 100 janyabah, enggak, baca bismillah 100, jangan pakai nafas, mate. Itu cirinya ulama, kalau diminta tidak langsung menjawab. Kalau ditanya soal tidak semuanya dijawab. Karena kalau ada orang ditanya 100 soal dijawab semua, itu katanya orang gila. Beliau ini tidak menjawab para bapak ibu. Langsung beliau ini menutup rumah melakukan khalwat. Khalwat ini kan semedi atau tirakat, tapa. Dijelaskan di beberapa referensi sampai pada akhirnya ketika tirakat dilakukan istighosah. Ya kalau wali tirakat beda dengan tirakatnya kita. Kalau kita katanya di pesantren atapa. Kalau atapa itu tidak makan, makannya sedikit. Kalau atapan makan terus. Kayak maksudnya paham di pondok. Jadi kesimpulannya beliau ini tahanus bertapa sampai pada akhirnya tepat pada tanggal 20 Rajab saat Lailatul Qadar turun, beliau keluar memberikan sebuah rotib. Rotib itu artinya susunan, rotib. Susunan bacaan khusus yang tadi dimulai dari Fatihah sampai kepada yang terakhir diberikan oleh beliau tepat pada saat tanggal 27 Rajab saat Lailatul Qadar turun di Karim saat itu yang kita kenal dengan Rotibul. Jadi dari sejarahnya kita sudah bisa meyakini, memantapkan hati bahwa Rotibul Hadad ini adalah sebuah wiridan, salah satu wiridan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para bapak ibu, hampir di semua pondok-pondok pesantren besar di Jawa ini dibaca. Khususnya di pondok kami di Sukorejo itu sering dahulu para masyayikh termasuk di Asad, mungkin dikoleksi oleh Kiai Mazuki. Pondok pesantren Sukorejo itu besar sampai 17.000 santrinya, perguruan tingginya sampai ke pasca, sampai dari TK. Beliau mengatakan ini adalah buahnya Rotibul Hadad. Itu beliau sampaikan. Perjuangannya beliau sampai mendapat gelar pahlawan sebagai komandan wilayah timur Sabilillah. Banyak sejarah itu bapak ibu, di antaranya Pondok Sukorejo itu dibom oleh penjajah Jepang saat itu. Dalam sejarah ketika kemarin mengumpulkan jejak perjuangan Nabi As'ad sehingga melahirkan gelar pahlawan, itu banyak timnya. Ini banyak kesaksian yang masih hidup. Bagaimana Sukorejo dibom, ternyata bomnya yang turun bukan bom. Kenapa kan Ustaz? Semangka. Dan itu masyhur, yang menceritakan bukan hanya satu orang, bahkan habaib dari mana juga cerita kesaksian itu. Di YouTube bisa dilihat. Bom ke As'ad, enjak jong beli bom. Semangka aja. Itu bukan bom semangka. Tapi yang beliau dauhkan ini bukan karena sembarang dauh, tapi dauh dari lisan yang sudah basah dengan hadat, basah dengan zikir. Dalam hadis qudsi dikatakan, idza taqarrabal 'abdu ilayya bin nawafil kuntu uhibbuhu. Kalau seorang hambaku mendekat dengan amal ibadah, sunnah-sunnah kepadaku, maka saya akan menjadi kekasihnya, kata Allah. Faida ahbabtuhu kuntu yadahu la yabisu biha. Kalau saya sudah mencintai dia, maka saya yang akan jadi tangannya. Ini hadis qudsi. Maka seorang wali tangannya ketika menggenggam air menjadi emas, itu sebenarnya bukan dia, tapi Allah yang sudah menjelma menjadi tangannya. Ulama menafsirkan dua pada bapak itu. Ada yang mengatakan saya jadi tangannya, maksudnya tangannya ini dipelihara dari perbuatan dosa. Tapi ada yang mengatakan tangan ini sesuai apa yang diinginkan. Kalau dipegang ini emas, tapi bukan dirinya bikototin. Hadisnya ada hadis qudsi, bukan hadis sahih lagi. Mungkin seperti itu banyak. Ketika ada, artinya tadi sesuai dengan ceritanya Haddad yang ada di Yaman ketika mengalami krisis ekonomi, krisis politik, krisis keagamaan, tersebarnya paham-paham menyimpang.
diberikanlah haddad. Dan itu dibuktikan ratusan tahun berikutnya kepada para muassis, para pemasuk pondok-pondok pesantren besar di Jawa, termasuk Pondok Paiton, termasuk juga Pondok Sidogiri, Lirboyo, Wali Songo, semuanya membaca haddad. Meskipun kadang haddadnya para bapak ibu itu ada bedanya kadang. Karena haddad yang asli, ini perlu dipahami, haddad asli yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad itu sampai ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnil. Lalu para wali-wali Allah, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang punya riyadhah, punya tirakat, itu punya ijtihad nambahin. Contoh kecil Bapak Ibu, setelah selesai ini kan ada khususannya. Setelah khususan Abdul Qaddam kepada Abdul Qadir ini kan kita doa. Ini ada salah satu guru sepuh yang menjelaskan kenapa Ki As'ad menambah ini. Itu maksudnya apa? Sebelum kita berdoa, minta kepada Allahumma inna nas'aluka, panjang itu doa itu supaya kita pertama kali menjodohkan zikir Fatihah, wa ilahu wahid, la ilaha illallah la syarikalah, subhanallah sampai seterusnya. Baru kemudian diundang para wali-walinya Allah, dikhususin itu kan diundang. Abdul Qadir Jailani, Ahmad Al-Rifai, Al-Badawi, ini ulama-ulama kutub semua dipanggil. Syekhana Bangkalan, Syekhana Bangkalan dipanggil, baru dia berdoa. Setelah berdoa di belakang ada Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli, sampai selesai. Apa maksudnya? Nabi menyatakan kalau doa diapit dengan sholawat di depan dan sholawat di belakang, maka tidak akan pernah ditolak. Kenapa? Karena Allah melihat bahwa sholawat yang dipanjatkan tidak akan pernah tertolak. Jadi ketika sholawat tidak ditolak, sholawat belakang ditolak, di tengah melok, katanya orang Jawa itu melok, ikut. Itulah kenapa kok ada kemudian rangkaian-rangkaian. Dan ini tak boleh ditinggal. Tak boleh ditinggal. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi sesuatu yang istiqomah. Haddad ini aslinya tidak hanya dibaca misal 1 minggu sekali. Aslinya dari beliau pengarang ini sendiri di dalam banyak syarah dikatakan kalau bisa bacanya 2 kali, pagi sore khususnya ba'da isya seperti sekarang, dan setelah subuh. Tapi andai kata tidak bisa, katanya cukup 1 kali dalam 1 hari. Ijtihad pengasuh pondok pesantren dan para masyayikh di Pulau Jawa pada umumnya setelah asar, karena waktu antara asar ke maghrib juga adalah waktu yang istijabah. Minimal 1 kali. Ada yang tanya tadi Ustaz diskusi, Ustaz, setelah asar itu apa ketika adzan asar langsung sholat langsung baca? Biasanya saya masih bekerja Ustaz, bacanya itu jam 4:30. Kita jawab, ya enggak apa-apa. Yang penting setelah asar itu kan sama dengan NU rapat. Undangan rapat setelah isya datang jam 10. Nah kan undangannya setelah isya. Setelah isya itu sampai subuh, jam 4 subuh. Atau ada tulisan undangan jam 20 WIB. Datang jam 10 Pak. Dia disalahkan. Oh kan saya sudah buat undangan tanggal jam 20 WIB itu maksudnya waktu insya Allah berubah. Katanya orang NU. Ini kan di sini bagi Wita, ya Wita kan sama. Waktu insya Allah telat. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di majelis, terutama para bukan alumni, kita mendengar bahwa di Pulau Bali khususnya ini yang paling sangat berkesan juga di keluarga Ahlul Bait, di pengasuh juga. Alumni ini meskipun secara fisik tidak pernah menginjakkan kakinya di Pondok Sukorejo, tetapi ta'alluqnya, hubungan rohaninya luar biasa, sehingga ada beberapa titik hatta terutama di Buleleng ini kadang tidak ada alumninya tapi simpatisan. Saya mohon maaf Ustaz, teringat dengan hadis Nabi itu. Suatu ketika Nabi begini, mungkin ini ilustrasinya mirip dengan para simpatisan yang membaca hadis. Rasulullah pernah mengatakan begini suatu ketika kumpul dengan sahabat, saya anak mustaqul ila ikhwani, saya sangat kangen rindu
semasa kita seperjuangan makan bersama. Bukankah kami ini saudaramu karena sudah sepenanggungan? Bukan, kata Nabi, antum ashabi, kamu sahabatku, kamu adalah murid-muridku. Lalu siapa ya Rasulullah? Ikhwani, sahabatku itu adalah yang hum qaumun ya'tuna ba'di wa lam yarawni, adalah sekelompok orang yang datang di akhir zaman dan tak pernah melihatku, tetapi wa amanu bi, dia percaya kepada saya, ke saya, tapi dia tak pernah melihat saya. Saya rindu mereka itu. Lalu Nabi mengatakan, tuba liman yarani wa amana bi, beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku, mengikuti jejak langkahku. Tetapi Nabi mengatakan berikutnya, tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana. Beruntung, beruntung, beruntung 3 kali menyebut orang yang tak pernah bertatapan langsung denganku, tidak menutupi saya, tetapi dia beriman kepada saya. Kalau seperti ini seperti kalah dengan Bapak Ibu simpatisan. Kalau kami baca hadat karena kami setiap hari melihat makbarnya As'ad, kami melihat keluarga besar pondok pesantren. Tapi para Bapak Ibu istiqomah, ada kegiatan hadatan, kadang mungkin belum pernah nyampe ke Sukoharjo, bukan santrinya. Tapi itulah Rasulullah mengatakan, saya rindu, mungkin dengan bahasa yang sama, saya rindu kepada kelompok hadat yang ada di Buleleng yang tak pernah menatap makbarahku, tapi mereka istiqomah untuk bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kehadiran kita bermanfaat. Ini sekedar yang bisa kita sampaikan. Tadi saya mohon maaf juga ikut menyimak yang terakhir bacaan. Alhamdulillah memang begitu. Karena hadat itu sekarang yang versi Sukoharjo, mohon maaf, itu memang sekarang diseragamkan bacaannya. Bacaannya seperti sudah tadi dituntun oleh Ustaz. Mungkin yang ini sudah ada kata sambutan pengasuh, sudah ada tim tasbih. Kebetulan saya Al-Fakir juga oleh pengasuh ditunjuk sebagai tim tasbih. Jadi ada 3 rujukan Ustaz kitab ini, hadat ini. Yang pertama adzkar yaumiyahnya Fawaid As'ad, itu ada kumpulan adzkar yaumiyah. Kemudian yang kedua ada adzkar yaumiyahnya Nyezaini As'ad. Yang ketiga rujukan kita adalah Syarah Rabiul Haddad. Jadi setiap satu bacaan ini para Bapak Ibu itu ada syarahnya. Dan ini sebenarnya dikutip dari hadis-hadis. Andai kita mau jelaskan 1 hari tidak selesai. Bismillahirrahmanirrahim itu ada banyak khasiatnya. 1 kalimat itu khasiat luar biasa. Ini ada syarahnya. Ketika keduanya kita kumpulkan dan pengasuh juga mendampingi kami, misal contoh di satu adzkar yaumiyahnya ini kami bawa aslinya dokumennya. Misalnya ketika di satu adzkar yaumiyahnya ada raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, yang satunya tidak ada, maka tujukan kita ke syarah hadatnya. Ternyata untuk hadat tidak ada rasulanya. Kadang ada di cetakan hadat yang juga versi lama, mungkin cetakannya karena dulu tidak disatukan dalam satu percetakan, tidak satu pintu, itu kadang ada rasulanya, sehingga bacaannya bervariasi. Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Cuman karena amalan itu katanya ibarat sisir. Sisir itu kalau terlalu rapat nggak masuk ke rambut, tapi kalau terlalu jarang nggak menjadi sisir. Ilustrasinya seperti itu, maka tidak perlu ditambah Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Ada yang membaca aslahallahu ummul muslimin sarrafallahu, ada tasdidnya. Itu yang salah bukan yang nyusun, bukan beliau, bukan juga adzkar yaumiyahnya pesantren, tapi kadang ada yang mencetak di luar kendali kita karena ada kepentingan. Kadang pengantenan souvenirnya itu di belakang, di depan gambarnya pengantin, di dalam hadat. Memang bagus juga Bapak Ibu, jadi kenangan.
Tetapi kadang disuruh tulis ulang kepada penulis, kadang penulisnya keliru ternyata, maka muncullah sorofa. Makna sorofa itu maknanya mentasrif, sorofa yusarifu tasrifan. Padahal maknanya aslahallahu ummul muslimin, semoga Allah memperbaiki kondisi orang muslim. Sallallahu syarrul mu'min, semoga Allah menyingkirkan segala keburukan dari keburukan mungkin yang mengganggu. Jadi sorofa saja. Dan ini kita semuanya sudah tasbih, alhamdulillah. Ini juga bagian dari tugas kami, insya Allah. Kami insya Allah nanti ada tim 9 yang sudah dibentuk untuk datang baca bersama, zikir bersama untuk mendampingi, untuk kembali mengokohkan, lebih memantapkan bahwa hadrat ini mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita untuk menjadi wirid dan pikiran. Insya Allah nanti setelah Syawal akan masih di 8 kabupaten insya Allah bersama-sama. Kita di sini mendahului di Sumber Kima khususnya dan Kecamatan Kota. Ini yang bisa sampaikan.